Guys, kita lihat benarkah di sini debat semakin panas. Bagaimana ungkapan Bapa Presiden Jokowi mengatakan negara barat ataupun negara Uni Eropah sengaja melambatkan ataupun melemahkan Indonesia. Benarkah cerita itu guys? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel iaitu Zona Panas ataupun Comhead Zone. Dan judul yang kita mahu reaksikan adalah Debat Semakin Panas, Jokowi ungkap bahawa negara Uni Eropah dan Barat mencoba melemahkan Indonesia. Kita tahu guys, negara barat ini ataupun negara di Uni Eropah memang tidak mahu Indonesia menjadi negara maju. Mereka akan melakukan apa sahaja agar Indonesia menjadi lambat untuk menjadi negara yang maju. Itulah niat Uni Eropah guys. Bagaimana niat jahat mereka kepada Indonesia. Dan apa daripada pemerhatian saya sendiri guys, bagaimana sebenarnya Indonesia ini kalau daripada dulu lagi menghentikan iaitu ekspor bahan mentah ataupun bahan yang belum jadi kepada luar negara ataupun negara-negara yang maju di Eropah itu, saya rasa tidak perlu Indonesia menunggu pada tahun 2045 untuk menjadi negara yang maju. Rasanya sekarang ini pun Indonesia sudah pun menjadi negara yang maju. Tetapi kita lihat bagaimana baru sekarang ini Bapa Presiden Jokowi melakukan hilirisasi di dalam negeri. Maka kita lihat bagaimana guys keuntungan yang sangat banyak yang didapati oleh Indonesia berpunca daripada hilirisasi di dalam negeri iaitu nikel, dan keuntungannya berpuluh-puluh lipat kali ganda. Itulah yang membuatkan Bapa Presiden Jokowi akan meneruskan untuk menghentikan bahan-bahan sumber alam yang lain, termasuklah nanti boksit akan diberhentikan juga pada pertengahan tahun iaitu 2023 ini pada bulan Juni dan diikuti nanti barang-barang lain seperti batu bara, timah, tembaga dan emas. Dan semuanya kata oleh Bapa Presiden Jokowi, selagi sumber alam daripada Indonesia tidak bisa untuk diekspor jika barang itu barang yang belum jadi. Mahu diekspor, haruslah barang itu barang yang sudah jadi. Jadi guys, bagaimana negara-negara Eropah itu mahu untuk mendapatkan barang-barang yang belum jadi daripada Indonesia? Investor mereka harus membuat smelter mereka di dalam negeri Indonesia. Jadi disitulah peluang nanti untuk rakyat Indonesia mendapat pekerjaan, dan di situ juga untuk ekonomi Indonesia makin bertambah maju. Bagaimana kita lihat di situ guys, bagaimana tantangan daripada Indonesia dan mengheret Indonesia pergi ke WTO. Dan kita tahu baru-baru ini Indonesia baru saja kalah di dalam WTO di atas gugatan nikel, tetapi Indonesia ataupun Bapa Presiden Jokowi tidak mundur, tidak mengalah, dan Bapa Presiden Jokowi menghantar iaitu Ibu Retno nanti untuk melakukan banding di dalam WTO. Dan kita harapkan mudah-mudahan kemenangan itu berpihak kepada Indonesia apabila Ibu Retno melakukan banding di dalam WTO nanti. Jadi guys, sebenarnya untuk Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia tidak perlu memerlukan daripada negara-negara yang ada di negara barat ataupun di negara lain. Tetapi untuk negara yang maju di negara barat ataupun di Uni Eropah, mereka untuk menjadi maju, mereka memerlukan Indonesia. Sedangkan Indonesia untuk menjadi negara maju, Indonesia bisa mandiri. Hebatkan Indonesia. So guys, bagaimana yang mahu disampaikan oleh Zona Panas itu? Tapi saya mohon kepada teman-teman, tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Zona Panas kepada kita. Jadi selepas itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Okey, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Indonesia is a very important country for COP26. With Indonesia, and together with partners, we have just concluded a similar partnership with Vietnam. I know that Prime Minister Hun Sen has called for an ASEAN Green Deal. Bahkan negara-negara blok barat atau Uni Eropah tidak menyukai Indonesia menjadi kaya, dan negara barat atau negara Uni Eropah akan melakukan sesuatu agar Indonesia lambat menjadi negara yang maju. EU sudah menciptakan yang namanya Green Industrial Plan. Artinya apa? Mereka ingin pelan-pelan menutup market kita. Ya, ekspor kita juga terus meningkat. Ini yang ditakutkan oleh negara-negara pesaing kita. Karena memang sampai 2045 kan kita direncanakan mungkin masuk ekonomi besar dunia. Nah, mereka sudah membaca data ini, makanya kita juga mereka ingin perlambat, ya istilahnya jangan cepat kaya lah Indonesia gitu. Siapapun gugat kita hadapi, tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut?
US, China, Europe want to come and cooperate, we are open. Silakan. You've talked about putting a tax on nickel products, the next stage up. Is that going to happen this year? An export tax on nickel products? Indonesia wants to be friends with everyone, with any country. We don't have problems with any country. Each country will have their own approach. Each leader has their own style and approach, so there shouldn't be a problem. But now what's needed by Indonesia is investment, technology that will change our society. Yang itu akan mengubah masyarakat kita. WTO ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal kayak gitu. The outside world is asking, is Indonesia under your presidency becoming protectionist, or is this resource nationalism? Is that fair? Bukan, saya kira bukan. No, I think it's not protectionism, but we want that added value to be in Indonesia. Nickel we stopped in 2020. Indonesia atau Jokowi menegaskan tidak mau lagi kehilangan kesempatan untuk menjadi negara yang maju. Indonesia atau Jokowi menyetop semua sumber daya alamnya atau kekayaan alam Indonesia untuk negara asing. Di-stop semua. Di-stop semua ya. Memang banyak negara ada yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan Presiden Indonesia atau Jokowi. Benar. Indonesia menyetop ekspor minerba atau kekayaan alam ke luar negeri. Awal-awal memang kita disemprot oleh negara-negara lain. Kita tidak hanya memiliki nikel, kita memiliki tembaga, kita memiliki boksit, kita memiliki timah, kita memiliki emas, semuanya ada. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi. Bahan mentah. Negara yang tidak setuju dengan kebijakan ini adalah negara yang membutuhkan sumber daya alam Indonesia. Atau Eropa lah. Negara yang tidak mau Indonesia menjadi negara yang maju. Sebenarnya kebijakan Indonesia adalah upaya pemerintah untuk bisa mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri di Indonesia. Indonesia sebenarnya guys terus terang saya bilang jujur saya bilang, Indonesia ini kalau dia mau maju, dia bisa mandiri nggak perlu sebenarnya pertolongan daripada mana-mana negara, Eropah ke, Jepang ke, tak kira lah apa sekalipun negara mana sekalipun yang maju, termasuklah Qatar ke tetapi Indonesia memang bisa maju mandiri, nggak bisa perlu pertolongan. Tetapi negara yang maju itu yang memerlukan pertolongan daripada Indonesia untuk menjadi maju. Terbalik kan? Paham nggak? Oke, kita lanjut. Kita harus patut bangga karena Indonesia bisa membuat negara-negara yang ada di dunia bisa bergantung kepada kita atau Indonesia. Namun penghentian ekspor semua bahan mentah seperti bauksit, nikel, batu bara, timah, dan lainnya memang memancing kemarahan dunia atau negara-negara besar. Negara-negara besar marah semua. Contohnya negara Barat dan negara Uni Eropa. Presiden Jokowi mengatakan dengan tegas, rugi besar jika Indonesia ekspor bahan mentah atau sumber daya alamnya ke negara asing. Memang tahapan-tahapan nggak ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak, seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa. Nantinya Indonesia akan memproduksi berbagai bahan mentah menjadi produk unggulan untuk dijual ke negara-negara asing. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melarang ekspor biji bauksit. Bauksit ini akan diolah di Indonesia. Kalau sudah jadi bahan baku yaitu aluminium, baru diekspor ke luar negeri. Benar. Berpuluh-puluhan tahun Indonesia telah dipaksa ekspor bahan mentah atau sumber daya alamnya dengan harga yang murah. Sumber daya alam Indonesia dikeruk oleh negara Barat dan Uni Eropa. Guys, seperti yang saya selalu bilang kalau daripada zaman dulu lagi bukan daripada zaman Bapak Presiden Jokowi lah, daripada zaman Presiden yang sebelum-sebelum ini kalau mereka melakukan seperti yang Bapak Presiden Jokowi ini, menghentikan ekspor bahan mentah ke luar negeri, saya fikir Indonesia sudah lama maju. Sudah lama maju daripada negara-negara lain yang ada di dalam ASEAN ini. Kita memang itu terbukti terbukti sekarang ini kita lihat bagaimana nikel keuntungannya
Banyak guys, banyak selepas Bapak Presiden Jokowi melakukan hilirisasi di dalam negeri. Wow. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita nonton terus ya. Untuk dijadikan sebuah produk, setelah jadi produk, Indonesia dipaksa untuk membeli produk itu dengan harga yang mahal. Nah, kena tipu kan? Yang mana produk itu sumber daya alamnya atau bahan-bahannya daripada Indonesia. Namun untuk saat ini Indonesia ganti membalas dengan menyetop ekspor semua sumber daya alam atau bahan-bahan mentah ke negara Uni Eropa dan negara lain. Saya setuju. Kita udah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material, ini stop. Stop aja Bapak Presiden. Indonesia juga sudah melarang ekspor beberapa komoditas yang membuat Indonesia dalam sorotan tajam dunia. Azevedo juga menyampaikan apresiasinya kepada Pak Presiden atas agenda reformasi ekonomi. Jadi boleh dibilang bahwa banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat Indonesia dan bahkan bisa mencontoh. Tidak cuma bauksit dan nikel, Jokowi juga hentikan ekspor batu bara. Lanjut dan aja. Selanjutnya timah dan tembaga akan disetop oleh Jokowi. Ya, lanjut aja Bapak Presiden, saya setuju. Penghentian ekspor batu bara ini dilakukan tanpa aba-aba, sehingga membuat importir melayangkan protes keras. Ini batu bara Indonesia banyak, adalah eksportir terbesar di dunia untuk batu bara thermal, sehingga larangan ekspor membuat banyak negara pusing. Pemerintahan Jepang dan Korea Selatan menjadi dua negara yang terang-terangan mengeluarkan protes dan mendesak Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batubara tersebut. We do think that thorough measures are needed, as this measure from Indonesia has been announced in January when there is high demand for energy. Jepang merupakan negara tujuan ekspor batubara terbesar ketiga Indonesia setelah negara Cina dan India. Negara ini juga masih mengantungkan sumber energi batubaranya pada negara kita, Indonesia. Jepang, ini artinya Indonesia sangat dibutuhkan dunia. Sebenarnya kalau saya tahu Singapura ya, banyak lagi negara-negara lain termasuk Jepang juga ya, memerlukan batubara daripada Indonesia ya. Wow. Luar biasa lah. Walaupun kemajuan Jepang tu kita lihat sangat maju, tetapi untuk dia menjadi maju itu, negara Jepang ini, dia pun memerlukan pertolongan daripada Indonesia juga. Itulah saya bilang tadi, untuk Indonesia menjadi maju, sebenarnya Indonesia mandiri aja, bisa maju sendiri. Tetapi untuk negara maju menjadi maju, harus memerlukan Indonesia. Indonesia yang bergantung pada negara lain, namun negara lain yang bergantung kepada Indonesia. Benar. Saat ini Jokowi atau Indonesia dengan tanpa rasa takut menegaskan bahwa Indonesia akan menyetop kerjasama dengan Uni Eropa jika Uni Eropa masih memaksa ekspor nikel ke Uni Eropa. Indonesia atau Jokowi menekankan ke negara Uni Eropa bahwa sumber daya alam Indonesia atau biji nikel mentah yang berasal dari bumi NKRI merupakan bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Indonesia tidak akan lagi membiarkan sedikit pun negara Uni Eropa mengambil sumber daya alam Indonesia. Sedikit pun jangan. Jika pihak asing mau nikel Indonesia, ya maka pihak asing atau negara asing harus investasi di Indonesia, membuka smelter-smelter di Indonesia, dan lakukan transfer of knowledge atau transfer ilmu untuk menjadikan produk-produk dari bahan sumber daya alam. Agar Indonesia mampu kelak melakukan apa yang Eropa lakukan hari ini terkait teknologi maju atau advanced teknologi atau pengelolaan nikel. Hal ini dilakukan agar kelak Indonesia tidak menyesal lagi seperti apa yang terjadi dengan minyak bumi, mengekspor bahan baku dengan harga yang murah lalu diolah oleh negara asing di luar negeri sana, kemudian Indonesia mengimpor barang jadi dengan harga yang sangat-sangat mahal. Tertipu guys ya, puluhan dan tahun akhirnya tertipu. kita menyesal atau Indonesia menyesal karena sumber daya alam Indonesia habis karena diekspor ke luar negeri dengan harga yang murah. Saat ini Indonesia tidak mau kalah dengan negara Uni Eropa atau negara-negara Barat. Indonesia dengan tegas mengeluarkan undang-undang bahwa saat ini Indonesia tidak akan lagi mengekspor bahan mentah ke negara asing. Namun musuhnya banyak negara-negara besar yang sedang mengintai Indonesia.
Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Yaitu negara raksasa dunia, Uni Eropa, yang sedang gencar-gencarnya membuat dan mempromosikan kendaraan listrik, dan di mana nikel adalah bahan baku utama baterainya, dan di mana nikel itu adalah sebagian besar berada di Indonesia. Presiden Indonesia tidak pandang bulu kalau pelarangan ekspor biji nikel membuat Eropa menjerit-jerit. Kini muncul kebijakan yang akan berlaku sejak Juni 2023, yaitu pelarangan ekspor biji bauksit dan timah tembaga. Gugatan Uni Eropa atas pelarangan ekspor nikel nampaknya tidak membuat Jokowi gentar atau takut. Indonesia malah terlihat sangat berani melawan Uni Eropa. Pasalnya, pada Rabu tanggal 21 Desember 2002, Indonesia kembali resmi mengumumkan akan melarang ekspor mineral mentah berupa biji bauksit yang akan dimulai pada Juni tahun 2023 nanti. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit. Ini membuat Uni Eropa semakin menangis, semakin miskin akan kekurangan pemasok sumber daya alam dari Indonesia. Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel, iaitu zona panas ataupun Comhead Zone, iaitu debat semakin panas. Jokowi ungkap bahawa negara Uni Eropah dan Barat mencuba melemahkan Indonesia. Itulah yang seperti dikatakan oleh iaitu zona panas. Kita tahu negara Barat ini memang tidak suka jika Indonesia menjadi negara yang maju. Jadi guys, mereka akan lakukan apa sahaja untuk melambatkan Indonesia untuk menjadi negara maju. Itulah niat busuk mereka, begitulah niat buruk mereka kepada Indonesia. Dan kita lihat guys, bagaimana keberanian Bapak Presiden Jokowi menstopkan semua sumber alam Indonesia, maka untuk diekspor. Disitulah kita lihat sebenarnya kebijakan iaitu daripada Indonesia sendiri adalah upaya pemerintah untuk bisa mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri di Indonesia guys. Dan itulah hebatnya Indonesia guys. Kita lihat bagaimana Indonesia bisa mengelolakan sendiri sumber alamnya sebenarnya. Itu tujuan pemerintah. Kerana sebab itulah Indonesia menghentikan ekspor. Dan kita lihat bagaimana berjayanya hilirisasi nikel di dalam Indonesia. Sekarang ini kita lihat bagaimana keuntungannya guys. Berlipat-lipat puluh kali ganda. Jika dulu kita lihat hanya keuntungan per tahun hanya 1,1 miliar US dollar, tetapi sekarang ini hingga ke 33 miliar US dollar guys. Bayangkan bagaimana keuntungan yang begitu banyak daripada kebijakan Bapak Presiden Jokowi itu tadi. Dan ini adalah pendapat saya sendiri guys, bagaimana sebenarnya warga Indonesia harus berbangga ya. Kerana apa saya bilang begitu? Kalau kita lihat Indonesia untuk menjadi negara maju, Indonesia bisa mandiri sendiri untuk menjadi negara yang maju. Tetapi kalau kita lihat negara maju yang ada di luar sana seperti negara-negara Eropah, mereka untuk menjadi maju, mereka memerlukan Indonesia. Dan itulah yang kita lihat bagaimana pentingnya Indonesia ini untuk negara-negara di luar sana untuk menjadi maju. Dan kita tahu guys, memang negara Barat dan Eropah marah besar pada Indonesia. Tapi tegas Jokowi, rugi besar jika Indonesia meneruskan ekspor bahan mentah ke negara asing. Jadi jika mahu bahan mentah ataupun barang yang belum jadi daripada Indonesia, negara-negara Barat harus membangunkan smelter-smelter mereka di dalam negeri Indonesia. Dan apabila negara Barat ataupun negara-negara lain membangunkan smelter mereka untuk mendapatkan hasil bumi ataupun bahan mentah daripada Indonesia, dan itulah terwujudnya nanti peluang-peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Itulah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan itu adalah daripada Bapak Presiden Jokowi. Dan guys, akhir katalah daripada saya, jika Indonesia melakukan perkara itu daripada zaman dulu lagi, maksud saya daripada zaman presiden-presiden yang dululah, menghentikan iaitu ekspor bahan-bahan mentah, bahan-bahan yang belum jadi ke luar negeri. Dan jika Indonesia terus melakukan hilirisasi di dalam negeri seperti sekarang ini guys, saya yakin sekarang ini Indonesia sudah pun menjadi negara maju. Tidak perlu untuk menunggu pada tahun 2045
2045. Dan saya yakin pasti Indonesia antara negara yang terkaya ataupun negara yang termaju di ASEAN, di Asia ataupun di seluruh dunia. Itu yang sebenarnya saya fikirkan. Dan bagaimana pendapat anda guys? Adakah anda setuju dengan pendapat saya juga? Jika setuju, anda boleh komen di bawah komentar. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel. Tanpa dukungan anda, tanpa tontonan anda, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.